Ya pemirsa, hingga Kamis siang ini total sudah ada 23 pengajuan amicus curiae yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024. Amicus curiae yang disebut sebagai sahabat pengadilan ini dipandang berbeda oleh sejumlah pakar hukum tata negara. Ihwal amicus curiae diawali dengan pengajuan yang disampaikan oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Pengajuan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta tim kuasa hukum Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menulis pendapat atau pemikirannya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Selain Megawati Soekarno Putri, amicus curiae juga diajukan oleh Indonesia American Lawyer Associate atau IALA. IALA merupakan asosiasi pengacara Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Mereka mengajukan amicus curiae sebagai bagian agar pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil. Sebelum diajukan, perwakilan IALA telah berdiskusi dengan para ahli sebelum menyampaikan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Namun silang pendapat di antara praktisi hukum tata negara muncul, terutama ketika amicus curiae diajukan oleh Megawati Soekarno Putri yang dinilai memiliki konflik kepentingan dalam sidang sengketa Pilpres. Saya kira ini sebuah kekeliruan besar. Kok pihak yang berperkara mau jadi amicus curiae? Amicus curiae adalah orang yang independen, tidak punya konflik kepentingan terhadap satu perkara. Ini biasanya himbauan moral, batas pengamatan, tapi tidak bermaksud untuk mempengaruhi pengadilan. Kalau bermaksud mempengaruhi pengadilan, maka itu silakan besar itu. Dia melawan apa itu sebagai Bangalore Principle dan Beijing Principle, yaitu independency of judiciary. Namun pendapat lain juga menyebutkan posisi Megawati dianggap layak untuk mengajukan amicus curiae. Menurut saya untuk Megawati beliau adalah tepat untuk menyampaikan posisi sebagai amicus curiae, walaupun memang beliau adalah sebagai ketua umum PDI Perjuangan, sebagai pendukung salah satu paslon. Tapi dalam posisi beliau secara individu, ya, dalam konteks dalam sengketaan perselisihan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sekarang, bukan beliau sebagai ketua umum, tetapi beliau secara pribadi sebagai warga negara. Hingga Rabu sore, Mahkamah Konstitusi telah menerima total 21 pengajuan amicus curiae dalam konteks sengketa Pilpres. Secara prosedural, seluruh amicus curiae tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim. Sesuai jadwal, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada tanggal 22 April mendatang. Saat ini, Hakim Mahkamah Konstitusi masih menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Tim TV One mengabarkan.